Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, waktuku pun miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku pun miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku pun miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, hanya Dia ku puja. Bagi Yesus semuanya, hanya Dia ku puja. Bagi Yesus semuanya, hanya Dia ku puja. Bagi Yesus semuanya, Dia
juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita bersyukur boleh kembali bersama-sama untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan, masih di tema yang sama di minggu terakhir ini, yaitu hakikat tubuh Kristus. Dan kita akan bersama-sama belajar hakikat tubuh Kristus, dan 4 minggu berturut-turut kita telah dibekali berkenan dengan hakikat tubuh Kristus. Hendaknya itu semuanya boleh membawa iman kita bertumbuh, iman kita didewasakan di dalam Dia, di mana kita sebagai anggota tubuhnya. Dan mari sebelumnya kita akan bersama-sama menyerahkan saat kita mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Kami masih diperkenan untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu berkenan dengan hakikat tubuh Kristus. Kami rindu dan percaya Roh Kudus Tuhan pimpin setiap kami untuk kami boleh memahami, mengerti akan setiap maksud kebenaran firman-Mu yang akan bersama-sama kami pelajari. Kami mohon pimpinan penyertaan Roh Kudus, dan kami menyambut dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan hari ini saya mengambil judul khotbah, yaitu tetap berkenan di tengah krisis. Tetap berkenan di tengah krisis, yang terambil di dalam kitab Kolose pasal yang pertama ayat 21 sampai dengan yang ke-23. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian membuka Alkitab kita masing-masing di dalam kitab Kolose pasal yang pertama ayat 21 sampai dengan yang ke-23. Saya akan menolong, membantu, membacakan Bapak Ibu sekalian di dalam kitab Kolose pasal yang pertama ayat 21 sampai dengan yang ke-23. Demikian firman Tuhan dituliskan. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada pertanyaan seperti ini, apa menjadi jawaban orang pada umumnya? Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian mengetahuinya di dalam kehidupan praktis ketika pertanyaan ini dimunculkan, yaitu pertanyaan, apa yang menjadi tujuan hidup seseorang pada umumnya? Ya, jadi apa yang menjadi tujuan hidup seseorang pada umumnya? Ya, pastinya kalau orang pada umumnya, ya, kita tidak sementara ini kita tidak membatasi dalam pemahaman kekristenan, tapi pada umumnya. Apa menjadi pada umumnya tujuan hidup seseorang? Yaitu pastinya mereka di dalam setiap doa mereka, di dalam setiap harapan mereka, pasti suatu ungkapan yang merindukan bahagia di bumi dan di surga. Betul atau betul, saudara? Ya. Pasti kerinduannya adalah bahagia di bumi dan di surga. Sukses di bumi dan nanti menempati di surga. Siapa yang tidak merindukan hal-hal yang demikian? Atau ada muncul kerinduan seperti ini. Ya, jadi muda, poya-poya, tua,
kaya raya, dan mati masuk surga. Enak semua ya, enak sekali. Ini hal-hal yang menyenangkan, yang pasti orang rindu pada umumnya. Hal ini akan dinikmati. Bukan hanya pengharapan tentang bagaimana kelak ketika dia mati, ya, tetapi juga saat mereka berada di dunia ini, bahagia di bumi maupun di surga, menikmati dunia ini dan matinya masuk surga. Itulah pada umumnya. Tetapi apakah demikian yang menjadikan kerinduan kita sekalian? Yang menjadikan kerinduan kita sekalian. Yang pada umumnya kalau orang percaya, pada umumnya yang seringkali juga kita dengar, atau mungkin di antara Bapak Ibu Saudara dan saya pun ada yang menjawab bahwa ingin berkenan kepada Allah. Kalau suatu pernyataan tentang ingin berkenan berarti kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Berkenan kepada Tuhan berarti kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Berbicara tentang berkenan berarti kita harus tahu apa yang menjadi isi hati Allah, apa yang menjadi isi pikiran yang daripada Allah. Inilah berkenan. Kalau kita ingin berkenan. Tapi kalau inginnya berkenan tetapi tidak tahu apa yang menjadi pikiran dan hatinya Allah, bagaimana kita bisa berkenan di hatinya? Yang seringkali saya utarakan juga, kalau kita ingin, seorang hamba ingin berkenan di hati tuannya, pasti dia harus tahu apa yang di dalam benak pikiran tuannya, apa yang ada di dalam hati keinginan tuannya itu. Dan hambanya itu melakukan persis sama seperti yang diinginkan di dalam hati pikiran tuannya. Nah, itulah yang akan menyenangkan tuannya. Karena baik menurut hamba yang dilakukan belum tentu baik menurut tuannya. Jadi kalau ingin menyenangkan, ingin berkenan kepada tuannya, hamba ini harus tahu isi hati pikiran tuannya. Maka tuannya mengatakan baik menurut versi tuannya dan berkenan. Karena itu pagi menjelang siang hari ini kita mau belajar supaya kita tetap di tengah-tengah krisis ini hidup tetap berkenan kepada Allah. Sesungguhnya karena itulah yang menjadikan kebutuhan kita, kebutuhan dasar kita, hidup yang berkenan dalam segala hal, dalam segala situasi kondisi di hadapan Bapa kita. Itulah yang menjadikan kunci, yang harusnya juga menjadikan suatu pergumulan seperti yang digumulkan oleh Rasul Paulus ketika dia menyaksikan dan mendengar tentang pertumbuhan iman dari jemaat yang ada di Kolose. Jemaat itu bertumbuh kasihnya oleh pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan, bertumbuh ya, berkenan, dan Paulus meminta supaya dengan mereka menerima segala hikmat pengertian yang benar supaya kehidupan mereka berkenan kepada Tuhan, mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, dan dengan demikian mereka berkenan di hati Bapa sehingga kehidupannya jemaat di Kolose berbuah. Nah, inilah yang akan kita pelajari bersama-sama. Jikalau kita ingin berkenan pada Bapa, mari kita belajar apa yang menjadi isi hati Bapa, apa yang menjadi pikiran Bapa. Bukan semau gue, bukan semau saya. Apa yang menurut saya baik kita lakukan, kita melayani sebagainya, sedangkan kita tidak tahu apa yang sesungguhnya Tuhan kita inginkan. Kita mau belajar di dalam kitab Kolose yang telah beberapa diskusi kita di dalam KPW. Sudah 8 bab kita belajar bersama-sama, dan kali ini kita juga belajar dari kesatuan tubuh Kristus. Paulus pun menyebutkan di dalam Kolose pun juga bahwa Kristus adalah kepala gereja, dan kita mau belajar bagaimana tubuh Kristus di Kolose ini di dalam pertumbuhan imannya yang berkenan kepada Bapa. Dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 21 sampai 23 tadi dikatakan bahwa dahulu hidup jauh daripada Allah, hidup jauh dari Allah. Jauh dari Allah dikatakan di situ dimaksudnya adalah memusuhi Allah di dalam hati dan pikiran. Di situ nyata di dalam setiap perbuatan jahat. Bukan berarti hanya
berbicara tentang moral, tetapi karena pemberontakan, karena ketidaktaatan, ya, itu dahulu diawali daripada Adam dan Hawa, munculnya ketidaktaatan. Di situ memusuhi Allah, menjadi setru Allah, menjadi gambar Allah yang rusak di dalam pribadi manusia itu. Yaitu memusuhi Allah di dalam hati dan pikirannya, ada suatu pemberontakan, ketidaktaatan nyata dari setiap perbuatan. Itu dahulu hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Dikatakan juga sekarang, ya sekarang, bukan dulu lagi tapi sekarang diperdamaikan oleh Allah di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menempatkan Bapak Ibu Saudara dan saya, menempatkan setiap orang percaya itu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Kata menempatkan ini yaitu dalam bahasa aslinya diterjemahkan menyajikan, mempersembahkan. Berarti diperdamaikan oleh Allah, tujuannya adalah supaya untuk menempatkan atau untuk menyajikan atau untuk mempersembahkan setiap kita orang percaya kudus, tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Itulah tujuannya. Kenapa kita diperdamaikan oleh Allah di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Supaya kita dipersembahkan, supaya kita ditempatkan, kita disajikan. Setiap kita orang percaya kudus dan tak bercacat dan tak bercela di hadapan Allah. Sebab itu dikatakan, sebab itu mengacu kepada bahwa kita sekarang sudah diperdamaikan dari hidup kita yang lama, yang jauh dari Allah, yang memusuhi Allah dalam hati pikiran kita, yang nyata dari setiap perbuatan jahat, dan sekarang diperdamaikan oleh Allah dengan tujuan menyajikan, mempersembahkan setiap orang percaya kudus, tak bercacat, tak bercela di hadapan Tuhan. Sebab itu mengarah pada hal ini. Yang pertama, ini yang akan kita bahas, hendaklah kita bertekun dalam iman. Inilah hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Hendaklah kita bertekun di dalam iman. Yang kedua, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan yang ketiga, jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, dikatakan penekanannya, yang aku ini menunjukkan bahwa Paulus, yang mereka tahu bagaimana kehidupan Paulus yang dulu, betapa luar biasa orang ini mengejar-ngejar orang Kristen dan untuk dibunuhnya. Yang aku ini, Paulus telah menjadi pelayannya. Itu menunjukkan bahwa suatu keberadaan Paulus yang dulu sekarang dia rela menjadi pelayannya, karena dia telah diperdamaikan oleh Allah dengan tujuan sajikan, dipersembahkan jadi umat yang kudus, tak bercela dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Kolose pasal 1 ayat 21 sampai 23 ini ada berikut 3 hal yang harus kita mengerti supaya hidup kita tetap berkenan sekalipun di tengah-tengah krisis pandemi yang ada. Karena pandemi itu tidak hanya COVID-19, tetapi pandemi orang percaya banyak sekali, ya. Pandemi persoalan, pandemi pola pikir kita, pandemi perekonomian dan sebagainya. Banyak pandemi yang harus kita selesaikan, ya. Karena itu 3 hal yang harus kita mengerti supaya hidup kita tetap berkenan sekalipun di tengah-tengah krisis. Karena hal yang terpenting adalah bagaimana kita tetap berkenan sekalipun di tengah-tengah krisis. Karena hal berkenan di hadapan Tuhan itu akan berkat-berkat itu akan mengikuti, gitu ya. Tidak usah kita mengejar berkat, karena dikatakan supaya kita berfokus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya supaya kita tidak terfokus kepada yang ditambahkan, fokuslah kepada apa yang berkenan di hadapan Bapa. Yang pertama, bertekun dalam iman. Yang kedua, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan yang ketiga, jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Kita mau membahas dari hal yang pertama. Hal yang pertama, ayat 23, hal yang pertama yang harus kita mengerti supaya kehidupan kita tetap berkenan sekalipun di tengah-tengah krisis adalah bertekun dalam iman.
Saya menekankan lagi supaya kita senantiasa diingatkan bahwa iman bukan berbicara tentang perkataan saja. Bukan berbicara tentang perkataan bagaimana kita mengatakan tentang Yesus, bagaimana kita bercakap-cakap tentang Yesus. Tidak sebatas itu. Bagaimana kita berteolog dan sebagainya. Bukan sebatas itu. Tetapi iman berbicara tentang perbuatan. Iman tidak dapat dipisahkan daripada perbuatan. Ketika kita berbicara tentang iman, secara tidak langsung kita sedang memperbincangkan tentang apa yang kita perbuat. Karena perbuatan saudaralah yang berbicara tentang iman itu. Bertekun ini hal yang terpola yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang untuk mencapai hasil yang diharapkan atau yang diinginkan. Hal terpola yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang untuk mencapai hasil yang diharapkan. Jemaat di Kolose dinasihatkan oleh Rasul Paulus supaya bertekun di dalam iman. Jemaat di Kolose adalah jemaat yang bertekun di dalam iman kalau kita melihat di dalam pasal yang pertama ini. Injil di dalam ayat yang kelima B, Injil yaitu pengharapan dari firman kebenaran atau kabar baik versi Tuhan. Kabar baik versi Tuhan bertumbuh dan berkembang. Ayat yang ke-6 dikatakan bertumbuh dan berkembangnya sejak kapan? Sejak waktu kamu mendengar dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Jadi kata sejak waktu kamu mendengar dan mengenal kasih karunia Allah, kata sejak waktu itu menunjukkan bukan yang hanya sekali itu saja mereka lakukan, tetapi yang mereka lakukan terus menerus, yang terpola. Sejak waktu kamu mendengar dan mengenal ini berbicara tentang proses, bukan berbicara tentang tahu atau hafalan, tetapi berbicara tentang proses. Ini menunjukkan bahwa jemaat di Kolose ini bertekun di dalam iman. Mereka mengindahkan firman, mereka mendengar itu, mereka mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya, sehingga ini yang menjadikan dasar kasih mereka. Mereka melakukan kasih kepada orang-orang kudus, ya, oleh dasar pengharapan. Dalam pasal yang pertama kita melihat oleh dasar pengharapan di dalam Kristus Yesus. Ya, inilah bahwa menunjukkan bahwa jemaat di Kolose bertekun dalam iman. Ketekunan ini juga menunjukkan bahwa jemaat Kolose adalah jemaat yang mengindahkan firman, memperhatikan firman, sehingga mereka mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Karena di Korintus surat ini dituliskan salah satunya adalah untuk memberantas ajaran-ajaran palsu yang berusaha untuk menggantikan kedudukan, menggantikan keberadaan Kristus sebagai pencipta dan sebagainya, ya, ajaran-ajaran palsu ini. Jadi surat ini dituliskan dan akhirnya jemaat Kolose ini diarahkan supaya bertekun di dalam iman. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jemaat ini selain bertekun, ia mengindahkan, termasuk juga mengindahkan firman. Mereka mendengarkan, mereka sehingga dalam proses waktu mereka mengenal kasih karunia Allah yang sebenarnya, yang merubah kehidupan mereka, membarui kehidupan mereka, sehingga kehidupan kasih terwujud nyatakan, kasih mereka kepada orang-orang kudus khususnya. Yang pertama yang harus kita mengerti supaya kehidupan kita tetap berkenan di tengah-tengah krisis, yaitu bertekunlah di dalam iman. Apa yang saudara imani di dalam Kristus Yesus Tuhan, lakukan itu dengan tekun. Lakukan itu secara terus-menerus, yang akhirnya itu menjadikan suatu pola yang dilakukan secara terus-menerus, berulang-ulang untuk mencapai apa yang diharapkan, yaitu pengenalan yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lakukan itu dengan ketekunan. Kalau biasanya kita berdoa pagi, lakukan itu dengan penuh ketekunan. Kalau kita berdoa itu belum menjadikan suatu perubahan yang signifikan atau perubahan yang ada realnya, ya lakukan itu secara bertekun. Hal ketekunan sangat ditekankan. Demikian pula ketika sekilas saja kita melihat bagaimana ketika Rasul dipenjarakan dan besok paginya Petrus hendak dihukum mati. Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul bahwa jemaat itu bertekun di dalam doa. Namun jemaat tetap bertekun di dalam doa. Hal ketekunan sangat-sangat dibutuhkan bagi setiap orang yang percaya. Lakukan itu dalam iman yang
tekun di dalam Tuhan. Itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang menjadikan harapan Rasul Paulus juga kepada jemaat yang ada di Kolose, supaya mereka bertekun dalam iman. Dan itu sudah terwujud nyatakan dalam kehidupan jemaat di Kolose. Demikian pula harapannya dalam kehidupan saudara dan saya, karena hal inilah yang berkenan di hadapan Bapa. Hal yang kedua yang harus kita mengerti supaya kehidupan kita tetap berkenan sekalipun di tengah-tengah krisis adalah tetap teguh dan tidak bergoncang. Di dalam ayat yang ke-23 dikatakan supaya tetap teguh dan tidak bergoncang. Sebab itu kamu harus selain berteguh dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata tetap di sini berbicara tentang saat di mana kita diperhadapkan. Saat kita diperhadapkan situasi kondisi yang tidak sama sekali kita inginkan terjadi dan berdampak pada kehidupan kita, disitulah dibutuhkan teguh, ya. Dibutuhkan teguh. Dan kata tetap ini menunjuk kepada saat kita diperhadapkan, hendaklah kita tetap teguh. Apa menjadi dasar jemaat Kolose teguh dan tidak bergoncang imannya? Yaitu kita lihat bahwa jemaat di Kolose mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Jadi Rasul Paulus di dalam doanya kepada Tuhan untuk jemaat yang ada di Kolose saat mereka mulai mendengar Injil itu kabar baik untuk versinya Tuhan, yaitu hal-hal kekekalan. Kalau kita melihat Kolose ini seringkali disebutkan hal-hal yang sifatnya pengharapan-pengharapan yang kekal. Pengharapan seperti ayat yang kelima, yaitu pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Yaitu dan juga ayat 12, mengucap syukur kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang kudus di dalam kerajaan terang. Berbicara tentang surga, berbicara tentang terang, dan juga di dalam ayat 13 sampai dengan yang ke-14 dikatakan di situ, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Hal ini seringkali berbicara tentang hal-hal yang vertikal, hal-hal yang setelah kematian. Jadi inilah yang harapan yang dikenal oleh jemaat yang ada di Kolose, sehingga membuahkan kasih di dalam kehidupan mereka, membuahkan hal-hal kasih di dalam kehidupan jemaat yang ada di Kolose. Karena itu yang menjadi dasar jemaat Kolose teguh dan tidak bergoncang ini adalah bukan apa yang mereka terima sebatas dunia ini, bukan berkat-berkat sebatas dunia ini, tetapi mereka mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Itu juga yang menjadi awal ketika Rasul Paulus mendengarkan bagaimana pertumbuhan, perkembangan iman dan kasih jemaat melalui Epafras. Dia berdoa. Mulai itu dia berdoa supaya jemaat itu mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Karena dengan mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, dikatakan 5 hal yang seperti kita pelajari bersama-sama di dalam KPW. Ketika jemaat Kolose mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, di situ hidupnya layak dan berkenan kepada Allah dalam segala hal. Di situ pula jemaat Kolose memberi buah dalam segala pekerjaan baik. Memberi buah dalam artian bisa dilihat, bisa dinikmati nyata wujud iman mereka. Demikian pula dikatakan ketika jemaat Kolose itu mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, menjadikan jemaat itu bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Demikian pula yang keempat, mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna menjadikan jemaat Kolose itu juga dikuatkan dalam segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan. Dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan. Yang terakhir, dengan mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, itu menjadikan jemaat itu mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Karena itu penting sekali untuk kita mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Demikian pula ketika kita diperhadapkan dengan pandemi-pandemi dalam kehidupan kita, ya. Tetaplah teguh dan tidak bergoncang. Dengan cara bagaimana? Menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk kita bersama-sama mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Karena dengan mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, kita akan tidak mudah bergoncang dan iman kita akan tetap teguh seperti yang dialami oleh jemaat yang ada di Kolose. Maka kita akan
layak dan berkenan di hadapan Tuhan, kita akan hidup memberi buah dan kita akan bertumbuh dan kita akan dikuatkan dalam segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, dan kita dimampukan untuk mengucap syukur seperti yang telah dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Dan juga akhirnya membuat kita akan tahu bagaimana kita harus hidup, dan dengan demikian kita akan diperkenan. Dan kalau kita diperkenan, ya, kalau hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, artinya berarti berkenan itu berarti hidup kita ada di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Firman Tuhan katakan, minta apapun yang kau kehendaki, itu semua akan diberikan. Karena keinginan kita tidak akan pernah menyimpang daripada kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hal yang kedua yang harus kita mengerti supaya kehidupan kita tetap berkenan sekalipun di tengah-tengah krisis, tetaplah teguh dan tidak bergoncang iman. Apapun yang dikatakan dunia, kita orang percaya yang dahulu kita telah memungkiri iman kita, yang dahulu kita telah menjadi setru Allah dan sekarang kita telah diperdamaikan. Berarti itu menunjukkan suatu hal yang sangat berbeda daripada kehidupan kita yang sebelumnya. Harus berbeda. Karena itu tetaplah teguh dan jangan bergoncang. Yang ketiga, yang terakhir, yang harus kita mengerti supaya kehidupan kita tetap berkenan sekalipun di tengah-tengah krisis, jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Bukan jangan mau beralih, jangankan beralih, bergeser pun. Di dalam firman Tuhan di sini katakan Rasul Paulus menuliskan jangan mau digeser dari pengharapan ini. Bergeser berarti ada suatu menyimpang sedikit. Itu pun jangan mau. Dunia banyak menawarkan pengharapan yang palsu. Pengharapan yang tidak bernilai kekal. Ingatlah bahwa kehidupan kita sementara. Itu yang seringkali, oh Pak, kalau saya itu sudah tahu Pak. Tahu, tetapi kita seringkali nggak sadar kalau bahwa kehidupan kita ini adalah sementara. Kita nggak tahu saatnya Tuhan akan panggil. Ya sebenarnya kita kan berbicara tentang kekristenan itu berbicara tentang kita mempersiapkan hidup untuk kekekalan. Ya. Kita berbicara itu, bukan berbicara hal-hal agama, bagaimana aturan-aturan moral, bukan. Kita berbicara tentang pengharapan yang Tuhan berikan bagaimana setelah kita dipanggil Tuhan, bagaimana setelah Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Itulah kita sedang berbicara kepada hal ini. Jadi dunia banyak menawarkan hal-hal yang pengharapan yang palsu, pengharapan yang tidak bernilai kekal, pengharapan yang semu, pengharapan yang sia-sia, dan bahasanya pengkhotbah itu menjaring angin yang tidak membawa, yang tidak mengarahkan kita kepada pengenalan akan kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Jadi Alkitab yang digunakan hanya sebatas buku motivasi kesuksesan hidup di dunia. Orang memegang Alkitab, tetapi Alkitab itu untuk memotivasi bagaimana dia sukses dari satu pada sukses yang lain, pada sukses yang lain, tetapi tidak mengarahkan dia untuk dia berupaya mengenal Allah di dalam karyanya pribadi Yesus Kristus yang memberikan harapan seperti yang diutarakan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, yaitu tentang surga, yaitu tentang pengharapan kelak, yaitu bagaimana tentang karya pengampunan dosa. Ya, tidak sampai kepada situ. Ya, akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang paling malang karena kita berharap Kristus hanya pada dunia ini saja. Apa enggak boleh, Pak? Enggak salah, tetapi jangan sebatas itu. Pikiran kita harus terpaut, pikiran hati kita terpaut di dalam karya kekekalan. Karena kita diciptakan bukan hanya sebatas dunia ini, kita ini makhluk yang diciptakan untuk kekekalan. Jadi pikiran kita harus kita arahkan ke sana. Jadi suatu saat badai krisis menerpa kita tetap berkenan di hati Bapa. Sehingga di dalam kesetiaan kita suatu saat ketika kita diakhiri pertandingan kita, Tuhan mengatakan, marilah hambaku yang setia. Itu betapa membahagiakan. Ya, betapa membahagiakan. Hendaknya ini menjadikan suatu pengharapan bagi orang percaya pada zaman sekarang ini gerejanya. Demikian pula pengharapan jemaat di Kolose pada saat itu. Mereka berbuat kasih, mereka berbuat segala sesuatunya dengan dasar dikatakan di ayat yang ke-5 pasal yang pertama, karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga.
Jadi mereka betul-betul mengenal, memahami, mengenal pengharapan itu. Sehingga itu yang membuat mereka bergairah untuk melakukan hal-hal kasih, hal-hal yang baik karena pengenalan akan pribadi Yesus Kristus. Jadi kalau ada seseorang menyatakan, Pak, aku ini bukan orang sempurna, Pak, aku ini dan sebagainya, ya itu suatu dalih sesungguhnya kalau seseorang itu mengenal pribadi Yesus Kristus dan karyanya, sesungguhnya itu yang akan menjadikan suatu power, suatu pendorong dia untuk melakukan hal-hal yang pekerjaan baik, yang membuahkan buah-buah pekerjaan baik. Itulah iman, disitulah wujud iman. Ya, iman itu bukan sebatas kita berteolog, tetapi iman itu terwujud nyatakan. Seperti nyata dalam jemaat Kolose, demikian pula harapannya dalam jemaat gereja Tuhan pada zaman sekarang ini sebagai tubuh Kristus. Jangan mau digeser dari pengharapan-pengharapan yang palsu, yang tidak membawa kita dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan, yang hanya loncat dari satu persoalan kepada persoalan yang lain. Isi pengharapan Injil, mari kita melihat di dalam ayat yang kelima dan yang ke-12 tadi, yaitu pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Pengharapan yang disediakan bagi saudara dan saya di surga. Ayat yang ke-12, mengucap syukur kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang kudus di dalam kerajaan terang. Dan masih banyak lagi kalau kita baca ayat-ayat ini mengarahkan kepada pengharapan-pengharapan yang bukan sifatnya pengharapan di dunia ini, tetapi pengharapan setelah kematian. Dan hal tersebut bersifat kekal, real, nyata bagi setiap orang yang percaya. Nah, kalau ini kita mengenal pribadi Yesus Kristus, pribadi Allah dan karya melalui pribadi anak tunggalnya Yesus Kristus. Dari dia lahir, dia mati, dia bangkit, dia naik surga, dia akan datang kedua kalinya. Kita mengenal, bukan hanya hafal, kita mengenal betul. Ya. Maka kita akan mengatakan seperti Rasul Paulus katakan, ya, tidak takut, tidak malu, sebab aku tahu kepada siapa aku percaya. Ya. Kalau kita belum bisa melakukan atau tidak bisa dan kita menyerah, ya, solusinya bagaimana, Pak? Solusinya perdalam pengenalan Bapak Ibu Saudara sekalian tentang pribadi Yesus Kristus. Jadi Alkitab pun mengatakan pengharapan itu sauh yang kuat. Kalau pengharapan ditancapkan pada hal-hal yang tidak sifatnya kekal, ya, disitulah kita akan mudah digeser. Bahkan kita akan berpaling dari pengharapan itu. Jadi tidak heran kalau ada orang percaya yang beralih imannya, ya, karena dia belum mengenal betul bagaimana pengharapan yang di dalam Kristus Yesus. Kalau dia mengenal betul, orang itu pasti akan terjadi suatu pembaruan hidupnya seperti yang dialami oleh rasul-rasul. Kenapa mereka ada suatu perubahan yang radikal saat mereka sebelum Yesus dibangkitkan, Yesus naik surga, dan setelah Yesus dibangkitkan dan naik ke surga, di situ ada suatu fase perubahan yang sangat radikal. Sehingga mereka tidak satu pun yang memungkiri imannya seperti sebelum-sebelumnya. Bahkan mereka hidupnya, bahkan mereka mati untuk Kristus. Kenapa? Karena mereka sudah tahu betul mengenal dan sudah tahu betul melihat, mendengar. Mereka merasakan lengkap sudah karya Allah dalam pribadi Kristus. Bahwa dia sungguh-sungguh Allah yang memberikan harapan yang pasti. Kalau harapan itu kita pautkan ke sana, ya, saya yakin dan percaya tidak ada orang, dalam tanda kutip, tidak ada orang percaya yang akan beralih dari pengharapan dalam Kristus Yesus Tuhan. Karena itu, untuk berkenan pada Bapak di tengah-tengah situasi krisis, jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Hal yang kekal jangan mau ditukarkan dengan hal yang semu yang sebatas dunia ini. Ingatlah bahwa kesuksesan, keberhasilan akan mengikuti setiap anak-anak Tuhan. Tidak usah kita kejar-kejar. Lakukan dengan etos kerja yang baik, lakukan dengan penuh ketekunan, lakukan apa menjadi tanggung jawab, dan lakukan apa menjadikan bagian kita dengan maksimal, dengan ketulusan, ya, dengan integritas yang baik kita kerjakan, dengan takut akan Tuhan, dan segala sesuatu kita lakukan seolah-olah itu semuanya untuk Tuhan. Di situ keberhasilan akan mengikuti setiap anak-anak Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ingatlah 3 hal ini yang harus kita mengerti supaya hidup kita berkenan sekalipun di tengah-tengah krisis, yaitu tetaplah bertekun dalam iman dalam Kristus Yesus Tuhan. Yang kedua, tetaplah teguh dan tidak bergoncang oleh apapun dan siapapun. Yang ketiga, jangan mau digeser dari pengharapan
Injil. Ingatlah bahwa kita sudah diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan, untuk mempersembahkan, untuk menyajikan saudara dan saya kudus dan tidak bercela dan tidak bercacat di hadapannya. Jadi pesan firman Tuhan hari ini, dalam segala keadaan yang pandemi yang kita hadapi saat ini, tetaplah bertekun dalam iman. Yang kedua, tetaplah teguh dan tidak bergoncang. Yang ketiga, jangan mau digeser dari pengharapan akan Injil. Ingat dan percayalah kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami rindu dan percaya bahwa Roh Kudus Tuhan akan memeteraikan itu semuanya dalam benak pikiran kami, untuk kami boleh menyandarkan iman pengharapan kami dalam perkara-perkara di atas, di mana Kristus berada dan tinggal bertahta. Kami rindu dan percaya Roh Kudus menguatkan setiap kami saat-saat kami diperhadapkan untuk kami tetap bertekun di dalam setiap iman kami, untuk kami tetap berpegang teguh dan tidak bergoncang sedikitpun iman kami, dan kami tidak digeserkan dari pengharapan Injil yang telah kami terima dan yang telah kami dengar. Sebab kasih karunia Allah yang sangat begitu besar dalam hidup kami. Dan oleh sebab itu Tuhan, kami rindu dan percaya bahwa Roh Kudus Tuhan memeteraikan dalam hidup kami dan memampukan kami untuk kami boleh mewujud nyatakan iman kami, sehingga kehidupan kami sungguh-sungguh boleh menjadi saksi yang hidup dimanapun segala aktivitas kami berada. Kami yakin dan percaya Tuhan telah memberkati dan menjadikan saluran berkat-Mu. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa untuk bangsa negara ini dalam setiap penanganan pandemi COVID-19 ini. Kami percaya ada maksud hikmat yang daripada Tuhan yang luar biasa, ajar kami senantiasa merenungkan dan kami memahami apa menjadikan kehendak Tuhan yang terbaik, supaya di dalam setiap perkataan, tindakan, dan cara kami menyikapinya sungguh-sungguh boleh tetap menjadikan kesaksian sebagai anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan, bahwasanya Tuhan berdaulat dan berkuasa atas segala sesuatunya. Sebab itu kami serahkan pemerintahan bangsa ini yang dalam penanganan pandemi COVID-19, demikian pula garda terdepan, para dokter, tenaga medis, dan juga bangsa ini dalam menghadapi terdampak COVID-19. Kami yakin dan percaya Tuhan telah berkenan memberkati dengan setiap cara dan waktunya. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkatinya. Demikian pula kami menyerahkan dan bersyukur untuk segala keberadaan gereja di mana kami boleh bergabung bersama-sama dan melayani di Gereja Baptis Indonesia Nyutran. Kami rindu dan percaya Tuhan campur tangan dan memberkati dalam segala kegiatan yang ada, khususnya sementara ini di mana kami melakukan setiap kegiatan ibadah secara online. Kami rindu dan percaya Tuhan campur tangan dalam sementara waktu ini untuk kami melakukan secara online ini. Tuhan berkenan memberkati di dalam setiap kegiatan, baik itu kegiatan anak sampai dengan lansia. Tuhan berkenan memberkati supaya firman Tuhan tetap terus diperdengarkan dan iman kami boleh bertumbuh oleh karenanya. Demikian pula para pelayan Tuhan ambil bagian di dalamnya. Demikian pula dengan tim multimedia yang bekerja keras. Kami percaya jerih lelah mereka di dalam Tuhan. Kami percaya hal yang terbaik Tuhan telah sediakan bagi setiap orang-orang yang setia melayani Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Demikian pula untuk panitia perancang di dalam setiap kebersamaannya. Demikian pula Tuhan pakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan di dalam setiap persiapan programnya. Kami percaya Tuhan campur tangan dan memberkati. Kami mendoakan dan berdoa terus untuk Pos PI Giri Purwo, untuk hamba-Mu Bapak Nana Widiatmanto bersama dengan ibu dan keluarga, bersama dengan rekan sekerja Allah yang mendampinginya. Kami percaya Tuhan memberkati Bapak Nana bersama dengan keluarga. Demikian pula jemaat yang ada di sana, baik keluarga Ibu Weknyo, Mbak Laksmi, Ibu Suti, Bapak Bambang, dan juga Mas Nova, serta jemaat yang ada di sana, diberikan perlindungan penyertaan Tuhan yang nyata atas setiap mereka. Kami berdoa bagi sidang jemaat Tuhan yang saat ini
berulang tahun, baik itu ulang tahun pernikahan untuk Bapak dan Ibu Thomas. Kami mohon doakan supaya Tuhan campur tangan memberkati keharmonisan dalam rumah tangga, semakin menjadikan kesaksian yang hidup di tengah-tengah pandemi yang ada ini. Kami percaya Tuhan memberkati keluarga ini menjadi saluran berkat-Mu dan semakin diberkati oleh Tuhan di dalam setiap pekerjaan, khususnya dalam berumah tangga. Nyata bagaimana kuasa Tuhan memberkati, memberikan perlindungan atas rumah tangga keluarga Bapak dan Ibu Thomas. Demikian pula diberkati anak menantu cucu dimanapun mereka berada, menjadikan suatu sukacita sebab Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Kami juga berdoa untuk rekan saudara kami yang dalam minggu kemarin berulang tahun, baik untuk Ibu Yanti dan Mbak Endang. Tuhan berkati panjang umur dan kesehatan, serta di dalam pertumbuhan iman, kedewasaan di dalam Tuhan semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga di dalam setiap menghadapi situasi kondisi perkembangan zaman yang ada, terus iman didewasakan di dalam Tuhan dan dikuatkan. Terima kasih Bapak, diberkatilah keluarga Ibu Yanti, demikian pula setiap perjalanan kehidupan Mbak Endang diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa yang sedang mengandung, untuk kandungan Ibu Ira, kami berdoa untuk bayi yang ada dalam kandungannya boleh bertumbuh dengan sehat sampai pada hari hanya nanti, boleh dilahirkan bayi ini dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun, dalam perlindungan dan kuasa Tuhan dinyatakan. Demikian pula Ibu Ira yang akan melahirkannya. Demikian pula diberkati keluarga Bapak Dias yang senantiasa setia dalam melayani Tuhan. Kami juga berdoa yang dalam pemulihan kesehatan, baik itu untuk hamba-Mu Pendeta Petrus Marjono dalam setiap terapi yang sedang dijalaninya, khususnya dalam masa-masa ini. Tuhan berikan perlindungan yang daripada Tuhan, yang kami percaya dan merindukan senantiasa pemulihan yang daripada Tuhan pada hamba-Mu ini. Sukacita saat kami boleh menyaksikan, mendengar setiap perkembangan yang ada dan boleh memberkati kami. Kami juga berdoa juga untuk kesehatan pemulihan Bapak Kuasa Songko pasca operasi pada tumor yang ada di kepalanya. Kami percaya kesehatan yang dialami Bapak Kuasa Songko sampai dengan hari ini adalah bukti dan wujud nyata kuasa mujizat Tuhan masih terjadi sampai dengan hari ini. Demikian pula kami serahkan untuk kesehatan pemulihan Bapak Kuasa Songko, diberkati oleh Tuhan bersama dengan keluarganya. Demikian pula untuk pemulihan kesehatan Mas Anjas, pastor gereja yang saat ini mengalami sakit penyakit di bagian saraf, di bagian wajahnya. Tuhan tolong, Tuhan jamah terapi yang sedang dijalaninya. Tuhan berikan pemulihan, penyertaan-Mu, dan kami percaya Tuhan menjamah dan memberikan kesehatan seperti semula. Kami merindukan hal sukacita boleh kami alami senantiasa bersama-sama, terlebih saat khususnya kami menyaksikan pertolongan Tuhan yang senantiasa dinyatakan dalam kehidupan Mas Anjas. Diberkatilah juga untuk pemulihan Ibu Sularto dalam sakit lambungnya, dalam proses pemulihan pasca dirawat di Rumah Sakit Pratama. Tuhan memberkati pemulihannya. Demikian pula apapun yang menjadikan pergumulan Ibu Sularto, Tuhan berkenan memberkati. Demikian pula kami berdoa secara khusus untuk jemaat yang lansia. Tuhan berikan perlindungan, kesehatan, panjang umur, sebab kami merindukan masa-masa di mana kami dipersekutukan kembali. Kami rindu dan percaya melihat, menyaksikan kembali bersama-sama bersekutu dengan sidang jemaat Tuhan tanpa terkecuali. Semua boleh dalam keadaan sehat, panjang umur yang daripada Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan, dan kami percaya juga demikian pula Engkau memberkati, menyertai jemaat yang ada di luar kota, baik itu Ibu Maini yang ada di Depok, Mbak Dian yang ada di Batam, baik itu Ibu Yani maupun Mbak Lina. Tuhan memberkati siap mereka dan segala aktivitasnya diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan sedang jemaat Tuhan yang terdampak pandemi ini. Kami percaya Tuhan punya cara dan waktu yang tepat, cara memberkati mereka. Ladang dan lumbung mereka dicukupkan oleh Tuhan. Kami meyakini bahwa setiap iman kami meyakini bahwa penyertaan Tuhan nyata atas setiap kami. Demikian pula kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GPI Nyutrang khususnya boleh bertumbuh dan semakin didewasakan iman kami sekalian, serta pengenalan akan Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kami sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan kami percaya dalam pengenalan itu semakin membuat hidup kami didewasakan, semakin membuat pribadi kami disempurnakan, sehingga kami boleh berkenan dan dilayakkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak buat kasih karunia dan anugerah-Mu yang
senantiasa melayakkan setiap kami untuk kami boleh berkenan dan dikuduskan, dibenarkan, dan kami boleh menerima anugerah keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan segala sesuatu doa pergumulan kami, dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembalilah dalam segala aktivitasmu bersama dengan keluarga dan orang-orang di sekitarmu, sebab percayalah bahwa Tuhan memberkati, melindungi, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberkati kepadamu, memberikan kepadamu damai sejahtera hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam rahmat berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.